Minyak ikan memiliki manfaat kesehatan seperti kemampuannya membantu dalam pengobatan penyakit jantung, kolesterol tinggi, depresi, kecemasan, ADHD, kekebalan rendah, kanker, diabetes, peradangan, arthritis, IBD, AIDS, penyakit Alzheimer, gangguan mata, degenerasi makula dan bisul. Selain itu juga dapat membantu dalam penurunan berat badan, menjaga kehamilan, kesuburan dan perawatan kulit, terutama untuk kondisi seperti wajah berjerawat. Advertisement manfaat besar minyak ikan bagi kesehatan biasanya dikaitkan dengan keberadaan omega-3 asam lemak esensial, seperti asam docosahexaenoat, DHA, dan asam eicosapentaenoic, EPA. Asam lemak esensial yang berguna lainnya termasuk asam alfa-linolenat atau ALA dan asam gamma-linolenat atau GLA. Sementara, minyak ikan berguna untuk tubuh manusia, karena ada banyak nutrisi penting pada minyak ikan. Produsen minyak ikan telah menunjukkan bahwa minyak ikan bisa menjadi obat untuk hampir segala penyakit. Berikut akan dibahas di bawah mengenai berbagai manfaat dari minyak ikan untuk kesehatan, beberapa di antaranya didasarkan pada bukti ilmiah nyata dan beberapa di antaranya berbasis pada studi. Berbagai jenis ikan yang dapat dijadikan sumber yang baik dari minyak ikan adalah makarel, trout pelangi, trout halibut, herring, sardren, ikan todak, tiram, tuna, tuna sirip biru, tuna sirip kuning, ikan asin dan salmon. Yang paling umum untuk mendapatkan minyak ikan adalah seperti tuna albacore, herring, makarel, sardren, trout dan salmon. Kualitas minyak ikan sangat tergantung pada jenis ikan apa yang diolah untuk diambil minyaknya. Berikut ini beberapa manfaat kesehatan dari minyak ikan. Jantung sehat menurut American Heart Association, AHA, uji klinis telah membuktikan bahwa omega-3 efektif untuk mengurangi penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, CVD. Minyak ikan merupakan sumber omega-3 yang baik. Oleh karena itu dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan aritmia jantung. Minyak ikan juga menurunkan tingkat kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan tingkat kolesterol baik, LDL. Minyak ikan mencegah akumulasi trigliserida dan selanjutnya mengurangi tingkat trigliserida berlebih. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa minyak ikan dapat digunakan untuk mencegah aterosklerosis pada pasien jantung koroner. Jadi minyak ikan efektif dalam mengobati stroke dan jantung. Penggunaan rutin minyak ikan dapat membantu menghindari banyak kematian mendadak akibat jantung. Menurut American Heart Association, temuan-temuan awal harus dikonfirmasi oleh penelitian yang lebih rinci. Berat badan minyak ikan juga membantu dalam menurunkan berat badan. Penelitian yang dilakukan oleh Profesor Peter Howe di University of South Australia telah menunjukkan bahwa minyak ikan dapat meningkatkan efektivitas latihan dalam mengurangi berat badan. Relawan yang diberi diet minyak ikan menunjukkan penurunan berat badan yang lebih besar jika dibandingkan dengan mereka yang tidak mengkonsumsi diet minyak ikan. Latihan dikombinasikan dengan minyak ikan memiliki efek positif pada bentuk tubuh dan komposisi tubuh dari pasien. Peningkatan imunitas diyakini juga bahwa konsumsi rutin minyak ikan dapat membantu dalam meningkatkan kekebalan, sehingga memungkinkan untuk melawan timbulnya penyakit umum seperti flu, batuk dan flu. Asam lemak omega-3 dalam minyak ikan bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh, yaitu dengan mempengaruhi sitokin dan eicosanoid dalam tubuh kita. Para peneliti juga mempelajari pengaruh tepung ikan dan minyak ikan pada sistem kekebalan tubuh babi, dan menemukan bahwa minyak ikan membantu dalam pertumbuhannya. Penelitian serupa yang dilakukan pada tikus di Taichung Veterans General Hospital, Taiwan, juga memberikan hasil yang positif. Jadi minyak ikan memiliki potensi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia. Minyak ikan juga bermanfaat untuk pasien yang menderita lupus, yang merupakan penyakit yang ditandai dengan serangan dari sistem kekebalan tubuh pada berbagai organ dan jaringan. Hal ini juga membantu dalam mengurangi demam terkait ruam kulit dan kelelahan.
minyak ikan untuk HIV. Penelitian yang dilakukan oleh program ilmu gizi di Lexington telah meningkatkan bukti jika minyak ikan bisa digunakan sebagai pengobatan untuk HIV/AIDS. Namun, penelitian yang lebih mendalam masih perlu dilakukan dalam hal ini. Antiinflamasi ikan efektif dalam mengurangi peradangan dalam darah dan jaringan. Konsumsi secara teratur suplemen minyak ikan, tablet, pil dan kapsul sangat membantu untuk mereka yang menderita penyakit peradangan kronis. Minyak ikan efektif dalam mengobati gangguan pencernaan, sariawan, sindrom usus pendek dan penyakit radang usus, IBD, termasuk penyakit Crohn dan kolitis ulcerativa, yang merupakan kelainan yang khas dari usus. Pasien yang menderita penyakit Crohn sulit untuk menyerap vitamin, lemak dan suplemen penting. Suplemen minyak ikan merupakan diet yang efektif bagi pasien. Dalam ulcerative colitis, minyak ikan mencegah akumulasi leukotriene pada usus besar. Perlu dicatat bahwa sifat antiinflamasi minyak ikan dibatasi untuk mengurangi peradangan. Penelitian juga dilakukan untuk meningkatkan tindakan antiinflamasi minyak ikan dengan penambahan suplemen makanan dan obat-obatan lainnya. Mengobati radang sendi. Minyak ikan berguna dalam mengobati arthritis, rematik, gejala rainau dan kondisi sejenis. Penggunaan minyak ikan dapat membantu dalam mengurangi dosis NSAID, non-steroid anti-inflammatory DGS. Rumah Sakit Royal Adelaide, Australia, dan University of Newcastle, Australia telah melaporkan bahwa jumlah besar minyak ikan telah menunjukkan efek positif pada pengobatan arthritis. Dalam kasus osteoartritis, minyak ikan dapat membantu dalam mengurangi dampak enzim yang merusak tulang rawan. Namun, karena dosis minyak ikan yang dibutuhkan untuk efek yang diinginkan dalam peningkatan pasien tidak diketahui. Pusat Arthritis, Department of Rheumatology, Johns Hopkins University, menganggap asam lemak omega-3 dan termasuk minyak ikan kontroversial dalam pengobatan arthritis. Universitas ini juga memperingatkan bahwa pasien arthritis akan mendapat efek samping tertentu karena penggunaan minyak ikan. Baca lebih lanjut tentang arthritis pada halaman web dari Arthritis Foundation dan Arthritis Center. Lihat juga, makanan yang dapat membantu membakar lemak. Depresi dan kecemasan karena kehadiran asam lemak omega-3, minyak ikan baik untuk mengurangi depresi, sedih, cemas, gelisah, mental kelelahan, stres, gairah yang menurun, kecenderungan buruk dan gangguan saraf lainnya. Para peneliti di Case Western Reserve University School of Medicine, Cleveland, Ohio dalam publikasi penelitian mereka berjudul Visual and Bipolar Disorder, A Promising but Untested Treatment menyatakan bahwa minyak ikan dapat berguna dalam menstabilkan suasana hati dan mengobati gangguan bipolar. Tak heran, telah menemukan bahwa negara-negara di mana terbanyak konsumsi ikan memiliki rendah depresi. Demikian pula penelitian yang dilakukan terhadap para tahanan, telah menunjukkan bahwa ketika tahanan diberi makan dengan makanan laut mengandung jumlah yang lebih tinggi omega-3 asam lemak, ada penurunan yang signifikan dalam tingkat kekerasan. Penyakit Alzheimer. Penelitian yang dilakukan di Louisiana State University telah menunjukkan bahwa asam lemak efektif dalam mengobati penyakit Alzheimer. Karena minyak ikan adalah salah satu sumber terbaik asam lemak esensial termasuk EPA dan DHA, hal ini membantu dalam pencegahan penyakit Alzheimer. Penelitian yang dilakukan di University of California di Los Angeles, UCLA, telah memvalidasi kegunaan minyak ikan sebagai obat untuk penyakit ini. Asosiasi Alzheimer merekomendasikan ikan yang mengandung lebih tinggi dari asam lemak omega-3 untuk pasien, karena bertindak sebagai pelindung selama diet terhadap penyakit Alzheimer dan demensia. ADHD atau minyak ikan memiliki kemampuan untuk mengobati Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD, karena konsentrasi tinggi asam lemak. Jika anak Anda menderita hiperaktif, disleksia, dispraksia, ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas, ketidakstabilan emosional, sikap bimbang, koordinasi yang buruk, rentang perhatian yang pendek, memori jangka pendek, konsentrasi rendah, kecenderungan untuk mengganggu orang lain,
kecerobohan, tergesa-gesa, terburu nafsu, impulsif, rendah IQ, atau gangguan belajar. Minyak ikan adalah obat yang telah terbukti. Penelitian yang dilakukan di University of South Australia dan CSIRO telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak menderita ADHD diberi dosis minyak ikan dan malam kapsul Primrose selama 15 minggu, mereka menunjukkan perbaikan yang signifikan. Karena otak terdiri dari sekitar 60% dari lemak, terutama asam lemak esensial seperti omega 3 dan omega 6, minyak ikan membantu dalam meningkatkan fungsi otak. Selanjutnya, diyakini bahwa minyak ikan berguna dalam perkembangan normal dari otak. Ini membantu anak untuk berkonsentrasi yang lebih baik. Selanjutnya juga ditemukan bahwa ketika wanita hamil diberikan dosis reguler minyak ikan, balita yang lahir menunjukkan peningkatan yang tinggi koordinasi mata dan tangan. Gangguan mata juga diketahui bahwa minyak ikan juga memiliki kemampuan yang baik-baik untuk memperbaiki penglihatan. Ini juga membantu untuk menghindari degenerasi makula yang terkait usia. National Eye Institute di National Institute of Health, AS, berencana untuk melakukan studi nasional untuk mengevaluasi efek minyak ikan dalam mengobati degenerasi makula. Penelitian ini akan memberikan bukti ilmiah yang kuat untuk manfaat minyak ikan untuk perawatan mata, sehingga memungkinkan instansi pemerintah dan dokter untuk merekomendasikan minyak ikan untuk degenerasi makula. Perawatan kulit minyak ikan membantu dalam meningkatkan dari kondisi kulit buruk dan kering kepada kulit yang cerah dan bercahaya. Minyak ikan berguna untuk mengobati berbagai masalah kulit seperti eksim, psoriasis, gatal, kemerahan pada kulit, lesi kulit, dan ruam. Dalam hal masalah psoriasis, sekarang EPA dalam minyak ikan membatasi pertumbuhan agen proinflamasi dengan memproduksi asam arakidonat. Minyak ikan dapat dioleskan untuk mendapatkan bantuan dari psoriasis. Umumnya asupan kapsul minyak ikan membantu mengurangi hilangnya kelembaban pada kulit. Hal ini juga diklaim oleh beberapa orang bahwa minyak ikan membantu dalam mencegah kulit terbakar sinar matahari. Mengatasi jerawat minyak ikan efektif untuk perawatan jerawat. EPA diketahui menghambat pembentukan androgen. Androgen dapat mempengaruhi pembentukan sebum di dalam folikel rambut. Kanker minyak ikan berguna dalam menunda penurunan berat badan pada pasien yang menderita kanker pankreas. Suplemen minyak ikan juga dapat membantu untuk pasien yang menderita hiperlipidemia yang terkait kanker. Diabetes. Pasien dengan diabetes tipe I rentan terhadap penyakit kardiovaskuler, seperti penyakit jantung koroner, aterosklerosis, dan stroke. Sebagaimana disebutkan di atas, minyak ikan membantu dalam mengobati berbagai masalah jantung. Penelitian yang dilakukan di University of Oxford, Inggris, telah membuktikan bahwa minyak ikan berguna juga dalam menurunkan kadar trigliserida pada diabetes. Ulkus. Kehadiran EPA dan DHA dalam minyak ikan membuatnya sangat membantu dalam kasus ulkus yang disebabkan oleh obat anti-inflammatory DRS, NSAID. Kehamilan minyak ikan sangat berguna bagi wanita hamil karena DHA di dalamnya akan membantu dalam pengembangan mata dan otak bayi. Ini juga dapat membantu menghindari kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan keangguran. Penelitian yang dilakukan di Denmark, yang melibatkan 8.729 wanita hamil, menyimpulkan bahwa diet dengan jumlah rendah ikan mengakibatkan risiko tinggi bayi prematur. Hal ini juga semakin meyakinkan bahwa wanita yang tidak memiliki cukup asupan EPA dan DHA dalam diet mereka menderita depresi setelah melahirkan karena ada pengalihan beberapa jumlah massa otak dari ibu ke anak pada tahap terakhir masa kehamilan. Selain itu, seperti yang telah disebutkan di atas, ketika ibu hamil diberikan suplemen minyak ikan, anak yang lahir kemudian menunjukkan peningkatan koordinasi antara mata dan tangan. Sehingga bermanfaat untuk mengkonsumsi minyak ikan baik dengan melalui makan ikan atau suplemen minyak ikan, tablet, kapsul, atau pil selama kehamilan untuk perkembangan keseluruhan anak dan kesehatan ibunya. Namun, perlu dicatat bahwa minyak ikan yang diperoleh dari hati ikan, misalnya minyak ikan cod, tidak boleh dikonsumsi selama kehamilan,
Karena minyak ikan cod kaya akan retinol dan vitamin A, lihat juga, makanan sumber kaya serat terbaik. Kesuburan penelitian pada hewan telah menunjukkan penghambatan pada sintesis prostaglandin E dan prostaglandin F yang diproduksi dalam jumlah besar oleh vesikula seminalis manusia. Perawatan rambut. Minyak ikan membantu menjaga kilau rambut yang baik. Omega 3 memiliki sifat tumbuh rambut, yaitu seperti menyediakan makanan kepada folikel rambut. Hal ini membantu dalam pertumbuhan rambut yang lebih cepat dan mencegah rambut rontok. Sebuah penawaran yang baik dari protein juga diperlukan untuk pertumbuhan rambut. Karena varietas ikanlah yang paling kaya akan protein, makan ikan membantu dalam menjaga kesehatan rambut. Sirkulasi darah. Minyak ikan diyakini memiliki kemampuan untuk meningkatkan sirkulasi darah serta mengurangi trigliserida dan kadar kolesterol serum. Manfaat meningkatkan sirkulasi darah terutama dipelajari pada tikus. Dipercaya juga bahwa minyak ikan membantu dalam penyembuhan asma dan gagal ginjal. Banyak orang juga ingin memberi minyak ikan untuk makan hewan peliharaan mereka, terutama anjing dan kucing, karena memungkinkan dalam pertumbuhan rambut dan kulitnya yang halus. Hal ini juga membantu anjing dan kucing untuk mengatasi arthritis, yang merupakan penyakit yang sangat umum pada hewan peliharaan. Haruskah kita mengganti minyak nabati dengan minyak ikan? Tidak ada yang menyarankan orang untuk berhenti makan minyak sayu, yang kemudian beralih ke minyak ikan untuk meningkatkan asupan asam lemak omega 3. Minyak ikan merupakan sumber yang baik dari omega 3 asam lemak esensial dan harus dikonsumsi. Namun itu tidak berarti orang harus mengganti minyak nabati dengan minyak ikan. Berikut ini adalah penjelasan singkat pada asam lemak omega 3. Ada 3 jenis asam lemak omega 3, yaitu asam alfa-linolenat, ALA, asam docosahexaenoic, DHA, dan asam eicosapentaenoic, EPA. Ketiganya penting bagi tubuh. Sumber nabati dari nutrisi ini termasuk minyak biji rami, minyak kedelai, minyak rami, minyak canola, minyak kenari, lobak, perila, chia dan tau yang kaya ALA. Tubuh manusia memiliki kemampuan untuk mengkonversi ALA untuk DHA dan EPA, meskipun masih ada keterbatasan dalam konversi ini. Perhatian pada dosis minyak ikan. Dosis yang berlebihan dari minyak ikan dapat mengakibatkan alergi yang dampaknya bisa merugikan dan ada efek samping pada tubuh. Selanjutnya, minyak ikan bisa menjadi masalah pada banyak kondisi. Untuk itu perlu hati-hati dalam mengkonsumsi suplemen minyak ikan. Anda harus berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan dosis yang tepat dari minyak ikan. Selain itu, minyak ikan dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk, termasuk makan ikan secara langsung, memanggang, menggoreng, atau makan minyak ikan yang tersedia dalam bentuk suplemen terkonsentrasi dalam makanan seperti cairan, tablet, kapsul, pil, gel lembut, DLL. Juga ada berbagai kelas farmasi dari hasil minyak ikan. Tidak perlu untuk selalu mengkonsumsi minyak ikan kelas farmasi, atau bahkan mengkonsumsi suplemen minyak ikan. Anda juga harus berkonsultasi dengan dokter Anda sebelum mengkonsumsi suplemen minyak ikan. Kemurnian minyak ikan sayu yang harus diperhatikan untuk mendapatkan ikan berkualitas saat membeli. Minyak ikan dapat diperoleh dari hampir semua ikan air tawar, ikan budidaya laut, ikan laut dalam dan ikan laut yang dangkal. Semua ikan dapat terkontaminasi oleh senyawa beracun seperti merkuri, arsenik, timbal, bentuk kalsium, furan, dioksin, PCB, dan metil merkuri, dan itu dapat mempengaruhi tubuh manusia. Oleh karena itu, minyak ikan yang digunakan haruslah murni. Banyak produsen yang menjual minyak ikan olahan, atau minyak ikan suling, tetapi Anda harus tahu jika mereka telah memenuhi standar. Minyak ikan dan vitamin A dan vitamin D. Minyak ikan, terutama yang diperoleh dari hati ikan seperti cod liver oil, adalah kaya vitamin A dan vitamin D, namun dosis yang berlebihan minyak ikan cod dapat menyebabkan keracunan vitamin, akumulasi vitamin yang berlebihan dalam tubuh, yang dapat menyebabkan efek samping. Minyak ikan dan vitamin E. Minyak ikan bisa mengalami oksidasi dan bisa menjadi tengik,
Ini akan menyebabkan pembentukan radikal bebas. Penambahan antioksidan seperti vitamin E untuk minyak ikan dapat membantu mencegah pembentukan radikal bebas. Dosis yang berlebihan dari minyak ikan akan menyebabkan pengurangan vitamin E dalam tubuh manusia. Hilangnya vitamin E harus dilengkapi dengan suplemen vitamin E. Kombinasi minyak ikan dan vitamin E dapat menambahkan manfaat dalam pengobatan berbagai jenis kanker dan penyakit jantung, dibandingkan jika digunakan secara sendiri-sendiri.